Semuanya, selamat datang. Perkenalkan, aku Katari. Dan bersama-sama kita akan membahas materi-materi biologi untuk kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Setelah menonton materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan perbedaan dari definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi yang berbeda. Namun, keduanya berjalan beriringan dengan bertambahnya usia dari suatu organisme. Pertumbuhan adalah proses biologis, berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel, yaitu perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Misalnya seperti pohon mangga yang telah tumbuh besar dan tinggi tidak dapat kembali lagi menjadi kecambah. Selain itu, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran. Misalnya, ukuran panjang dan tinggi dengan cm dan berat badan dengan kilogram. Pertumbuhan pada organisme bersel satu atau organisme uniseluler seperti paramecium dan bakteri dapat diartikan sebagai bertambahnya jumlah sel pada suatu kultur, yaitu dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Atau dengan kata lain, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu populasi. Pertumbuhan pada organisme multiseluler seperti manusia, kelinci, dan juga tumbuhan tingkat tinggi adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Pertambahan jumlah sel dalam hal ini disebabkan karena adanya pembelahan sel-sel tubuh pada sel-sel di jaringan meristematik pada tumbuhan dan juga sel-sel di jaringan embrionik pada hewan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses biologis untuk mencapai kematangan fungsional. Hal ini seringkali dihubungkan dengan kematangan pada sistem reproduksi, atau ketika alat perkembangbiakan sudah bisa berfungsi dengan baik. Contohnya dalam hal ini adalah munculnya alat kelamin sekunder pada laki-laki, seperti munculnya jakun, suara yang memberat, dan juga munculnya rambut halus pada ketiak. Selain itu, pada laki-laki, sperma juga sudah bisa membuahi telur. Perkembangan pada tumbuhan bisa dilihat ketika tumbuhan sudah menghasilkan bunga, buah, dan juga biji. Perkembangan melibatkan proses perubahan struktur dan fungsi sel. Contohnya adalah pada jaringan meristem. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tipis, kemudian akan mengalami penebalan. Perubahan struktur sel ini tentunya juga menghasilkan perubahan fungsi sel. Misalnya, sel meristematik belum bisa dibedakan fungsinya. Namun, ketika sel tersebut sudah terdiferensiasi menjadi sel parenkim dan juga sel pembuluh, atau dalam hal ini adalah contohnya xilem, maka sel antara sel parenkim dan juga xilem akan memiliki fungsi yang berbeda. Dan berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat diamati secara kualitatif. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Pada pembelahan sel, satu sel akan membelah menjadi 2 sel dan seterusnya, sehingga terjadi pertambahan jumlah sel. Perbesaran sel adalah pertambahan ukuran sel, yang mana terjadi pertambahan substansi material di dalam sel. Diferensiasi sel dapat diartikan sebagai perubahan sel hingga terbentuk jaringan dan organ yang memiliki fungsi spesifik. Pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan memiliki 3 fase, yaitu fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Kita bisa lihat ketiga fase tersebut pada grafik. Pada fase logaritmik, laju pertumbuhan terjadi secara cepat. Memasuki fase linear, maka laju pertumbuhan menjadi konstan dan melambat. Dan akhirnya, sel mengalami kematian, sehingga organisme akan memasuki fase penuaan. Pola pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan berbeda.
hewan memiliki masa pertumbuhan yang terbatas. Contohnya pada manusia, pertambahan tinggi pada wanita dapat terjadi dari bayi hingga berumur sekitar 17 tahun, yang mana setelah itu pertambahan tinggi akan menjadi sangat melambat atau terhenti. Meskipun individu tersebut masih dapat hidup hingga tua. Masa pertumbuhan pada tumbuhan dapat terjadi secara terus-menerus selama masa hidupnya, dengan catatan faktor pendukungnya tersedia. Masa pertumbuhan tumbuhan sendiri tidak terbatas, namun tidak abadi. Sebagai contoh di sini adalah tumbuhan setahun, atau kita sebutnya adalah sebagai tumbuhan annual. Contohnya adalah tanaman biji-bijian seperti padi dan gandum, yang mana memiliki siklus hidup yaitu terdiri dari perkecambahan, perbungaan, menghasilkan biji, dan juga mati dalam waktu sekitar 1 tahun. Contoh lainnya adalah tumbuhan biennial yang memiliki siklus hidup 2 tahun, dan juga tumbuhan perennial yang memiliki siklus hidup selama beberapa tahun. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tiap organisme berbeda-beda, yang mana ditentukan oleh faktor pendukung, baik yang bersifat internal dan juga eksternal. Faktor internal berasal dari penurunan sifat atau berdasarkan genetik dan sifat fisiologis yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti hormon. Hal ini disebabkan karena metabolisme dipengaruhi oleh adanya protein, enzim, dan juga hormon. Beberapa hormon pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau kita sebut sebagai fitohormon, contohnya adalah auksin, giberelin, etilen, sitokinin, dan asam absisat atau ABA. Nah, secara detail penjelasan terkait fitohormon ini akan kita bahas pada modul berikutnya, yaitu di modul faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormon perkembangan pada manusia antara lain adalah testosteron, estrogen, dan juga progesteron, yang mana akan kita bahas secara mendetail pada modul pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Faktor eksternal dapat diartikan sebagai lingkungan luar tubuh yang memengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya adalah seperti nutrisi. Misalnya seperti ini. Seorang balita yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Begitu pula pada tumbuhan. Jika suatu tumbuhan mengalami kekurangan nutrisi, maka laju pertumbuhannya akan melambat. Faktor eksternal lainnya adalah kondisi lingkungan. Pada tumbuhan misalnya seperti ketersediaan cahaya, suhu, dan juga kelembapan. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan pada materi pembelajaran ini. Sumber referensi berasal dari Campbell et al. Yang diterbitkan pada tahun 2018, yaitu buku Biology, A Global Approach 11 Edition, terbitan Pearson. Selain itu, kita juga menggunakan buku karangan Irna Ningtyas yang diterbitkan di tahun 2018, yaitu Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 dengan penerbit Erlangga. Demikian materi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih memahami materi-materi dalam mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Salam sehat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.